Ini akhlak ya, bagaimana kita berakhlak. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar. Di sini para mufassir banyak yang memberikan terjemahan jangan. Ya, terjemahannya jangan. Karena diikuti setelahnya adalah bentuk majzum, fi'il mudhari' yang majzum. La yaskhar berarti jangan merendahkan. Merendahkan itu bisa bermakna berarti banyak ya, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan, tidak menyapa. Itu bentuk-bentuk merendahkan. Siapa yang tidak boleh merendahkan? Siapa yang dilarang ini adalah qaumun min qaumin. Karena di sini kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, berarti ya kita semuanya ini ya, kita semuanya. Hai orang-orang yang beriman, maka tidak layak, tidak boleh orang-orang yang beriman itu adalah merendahkan satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikram Al-Ilham yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini. Allah berikan kita nikmat iman Islam, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita semangat untuk menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta rumah Allah, cinta kitab Allah. Dan pada pagi hari ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pada pagi hari ini saya diberi tema, ini surat yang tidak asing buat kita semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ini ayat yang ke-11-nya. Ini temanya pada pagi hari ini kita membacakan, menerjemahkan, menguraikan ayat 11 sampai 15 ya. Cukup banyak ini ya. 11 sampai 15. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Allah sampaikan di sini kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalian semuanya besok harus membawa pulpen dan kertas. Siapa? Oh, berarti anak SD karena mau ujian. Nah, gitu ya. Bagi pak kerja nggak mungkin membawa pulpen sama kertas. Nah, gitu ya. Sehingga di sini Allah manggil pada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanyalah orang beriman yang akan mengikuti, mau menjalani instruksi ini ya hanya orang-orang yang beriman. Kalau imannya belum sempurna, berarti memungkinkan masih ya juga belum sempurna untuk menjalankannya. Nah, termasuk kita, sudahkah termasuk di dalam hal ini ketika kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Di sini Allah sampaikan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ini akhlak ya, bagaimana kita berakhlak. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar. Di sini para mufassir banyak yang memberikan terjemahan jangan. Ya, terjemahnya jangan-jangan. Karena diikuti setelahnya adalah bentuk majzum, fi'il mudhari yang majzum. La yaskhar berarti jangan merendahkan. Merendahkan itu bisa bermakna berarti banyak ya, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan, tidak menyapa. Nah, itu bentuk-bentuk merendahkan. Siapa yang tidak boleh merendahkan? Siapa yang dilarang ini adalah qaumun min qaumin. Karena di sini kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, berarti ya kita semuanya ini ya, kita semuanya. Hai orang-orang yang beriman, maka tidak layak, tidak boleh orang-orang yang beriman itu adalah merendahkan satu dengan yang lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi barangkali yang direndahkan itu padahal dia lebih bagus. Kita melihatnya, oh dia itu kekurangannya di sini. Padahal kekurangan dia itu cuma sedikit, sementara kekurangan kita banyak di pihak yang lain. Nah dia, jadi ini larangan kita semuanya. Sehingga termasuk juga di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Tadi yang sifatnya umum kaum, di sini ada spesial yaitu para wanita. Kenapa para wanita ada spesial? Karena yang menjadi budaya wanita itu biasanya merendahkan itu gampang ya. Jadi contoh misalkan saja ketika kita semuanya pergi ke pasar, bapak-bapak pergi ke pasar nganter ibunya, nah, kita parkir naik sepeda motor sambil menunggu ibunya yang masuk ke dalam pasar. Pas kita parkir nunggu itu ternyata ada orang laki-laki naik sepeda motor berdua sama istrinya. Yang laki-laki kecil, nah gitu ya, yang digonceng ibunya besar. Komentar kita apa? Apa komentar kita? Sudah mulai gitu ya. Sing lanang cuwili sing wedok kode. Mulai sudah gitu ya. Sudah mata melihat, mungkin muncul proses di otak, hati yang memberikan keputusan. Apa yang diucapkan? Mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, atau mengucapkan astagfirullah.
astaghfirullah. Gitu ya. Nah, inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sepele buat kita semuanya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Di samping tadi kita tidak diperbolehkan untuk kita merendahkan, demikian pula wala talmizu anfusakum. Nah, begitu ya. Yalmizu. Kalau bahasa isim fa'ilnya namanya lamis. Apa lamis itu? Apa lamis itu? Bahasa Jawa ya. Lamis. Yang lamis itu tangannya atau kakinya? Oh. Lambe tipis. Lamis itu lambe tipis. Artinya apa? Mudah untuk mencela kepada orang lain. Ya, mudah untuk mencela kepada orang lain. Ada saja ketika orang melihat, gitu ya. Melihat siapa saja, gak ada yang sempurna. Pasti yang dilihat kekurangannya dan itu yang diucapkannya. Nah, sehingga disebut namanya wala talmizu. Ini larangan. Kalau larangan muncul artinya berarti orang yang menjalankannya berarti dosa. Lambi lamis ya, gitu muncul gitu ya. Jangan suka mencela, gitu ya. Jangan mencela kalian semuanya. Tetapi kata Allah di sini, kalau tadi la yaskhar qaumun min qaumin, di sini menggunakan kata-kata wala talmizu anfusakum. Jangan merendahkan kaum satu dengan kaum yang lainnya. Tetapi kalau untuk mencela, jangan kalian mencela pada diri kalian sendiri. Artinya ketika kita mencela kepada orang lain, pada dasarnya itu kita mencela pada diri kita sendiri. Ketika kita merendahkan orang lain, berarti sebenarnya itu juga merendahkan diri kita sendiri. Artinya efek daripada celaan itu nanti kembali kepada kita. Yang ketiga, larangan berikutnya lagi adalah wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian semuanya tanabazu, nabaza ya, tanabazu, yakni memberikan julukan dengan julukan-julukan dengan laqab apa? Bi'sal ismul fusuq, yaitu sejelek-jelek nama, sejelek-jelek julukan, yaitu al-fusuq. Kan sering ya muncul kafir kamu gitu ya. Jadi apa saja ya, mungkin baca banyak dari panggilan-panggilan yang tidak pantas. Sehingga di sini kata Allah Subhanahu wa taala bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, yaitu sejelek-jelek panggilan nama itu adalah kefasikan setelah iman. Jadi tidak dipanggil dengan yang bagus, tapi dipanggil adalah yang tidak bagus. Maka kata Allah di sini, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang dia itu tidak bertaubat, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Berikutnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala masih yang sama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi la yaskhar, jangan. Wala talmizu, jangan. Wala tanabazu, jangan. Kalau di sini ijtanibu, jauhilah. Kita semuanya disuruh, diperintah oleh Allah untuk menjauhi apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita disuruh, diperintah untuk menjauhi yaitu dhon. Dhon ada dua, su'udzon dan husnudzon. Berarti yang dilarang ini yang su'udzon atau husnudzon? Su'udzon. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, demikian pula jangan menjadi mujassis, orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, gitu ya. Dan janganlah menjadi orang yang suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika mendengarkan ceramah Ustadz A di YouTube, yang dilihat bukan ada ilmu apa yang bisa kita ambil, ada pelajaran apa yang bisa kita praktekkan, ada nilai apa yang bisa kekurangan kita. Bukan itu yang dilihat, tetapi yang dilihat kesalahannya di mana. Ada begitu ya? Pekerjaannya hanya mencari kesalahannya. Di antara 100% tadi, kesalahannya cuma 1.
ketika mengucapkan yang seharusnya A, keliru dibaca I. Contoh misalkan saja di sini kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, dia ijtanibu, seharusnya dibaca ijtanibu, tetapi dia bacanya ajtanibu. Wah, di antara 100% semuanya perkataannya benar, cara membaca Qur'annya benar, di sini salah caranya membaca. Dia tidak membaca ijtanibu, tetapi membacanya ajtanibu. Gimana Ustadz terkenal membaca fi'il amr seharusnya ijtanibu, dibaca ajtanibu gitu ya. Cuma kesalahan dalam baca itu sudah menjadi viral, gak karu-karuan. Nah itu namanya apa? Memang pekerjaannya wala tajassasu, pekerjaannya suka mencari kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman jangan begitu kamu, saudara kamu sendiri. Wala yaghtab, dan jangan menjadi orang yang sukanya ghibah. Ba'dukum ba'do, ya, menghibah. Jadi gunem, ngerasani, apalagi itu ya. Kata Allah, ayuhibbu ahdukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka apabila kamu makan daging, ya, saudara kamu sendiri yang sudah mati, terus kemudian kamu makan. Jadi yang dimakan adalah bangkai, mayat dimakan. Masya Allah. Fakarihtumu, tentunya Anda semuanya nggak mau seperti itu. Nah itu Allah bandingkan seperti itu. Jadi ada 6 ini ya, 6 ya. Insya Allah kita semuanya ini sudah hafal. Nggak boleh merendahkan, nggak boleh mencela, nggak boleh memberi panggilan yang jelek, disuruh menjauhi suudzon, dilarang mengkorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh ngerasani. 6 ya. Tapi kelihatannya kita semuanya masih saja ada di sekitar kita, ucapan kita, pergaulan kita nggak lepas dari ini. Apalagi kalau kita sekarang ada yang namanya WA, gitu ya, sosmed. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bahwa ini adalah merupakan surat Al-Hujurah. Di surah Al-Hujurah ini termasuk di dalam tafsir fi Zilalil Quran, ini adalah merupakan ayat-ayat yang memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana kita semuanya ini berakhlak, khuluq, ya, berakhlak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan semua manusia itu adalah fi ahsani taqwim. Dalam tafsir dijelaskan fi ahsani taqwim itu fi ahsani suratin. Fi ahsani taqwim maksudnya adalah fi ahsani khalqin. Jadi manusia itu adalah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Rambutnya, matanya, kulitnya, lidahnya, bibirnya, semuanya sebaik-baik bentuk. Apakah itu orang Papua maupun orang Afrika, betul ya? Orang Cina, orang Suria, orang Jerman, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mengatakan laqad khalaqnal insana Arab, Australia. Bukan itu, tetapi semua manusia, apakah model rambutnya keribung, orangnya warnanya hitam, coklat, putih, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, fi ahsani suratin, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan kata Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan apa? Hewan. Dibandingkan dengan apa? Tumbuhan. Dibandingkan dengan ikan. Dibandingkan dengan matahari. Dibandingkan dengan gunung. Dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kita ini adalah makhluk yang teristimewa. Allah yang menyampaikan. Namun ternyata di antara kita semuanya banyak yang mempraktekkan surat Al-Hujurah ayat 11 sampai 12. Gara-gara rambutnya, rambutnya keribung, kulitnya hitam, padahal Allah mendesain itu sebaik-baik makhluk. Kita sendiri kadang-kadang menciptakan tidak bisa.
Makanya ketika ada boneka yang diciptakan oleh para profesor dokter yang di Cina, boneka ya, yang didesain oleh para profesor dokter ini tercantik. Rambutnya dicari rambut yang terbagus, kulitnya dicari kulit yang terbagus, bibirnya, matanya, tangannya, bisa berbicara, luar biasa. Para profesor dokter, gitu ya, semuanya ngumpul bagaimana membuat sebuah boneka yang bisa ngomong, bisa senyum, bisa berjalan. Masya Allah, luar biasa. Ada ya sekarang ya? Boneka. Harganya berapa itu Pak? Harganya berapa? Boneka yang cantik tadi harganya berapa? Oh nggak tahu. Saya cuma mencari saja. Kira-kira berapa sih modal untuk membuatnya? Ya, modal membuatnya. Saya cari di internet itu. Ternyata cuma biayanya membuatnya. Bagaimana rambut yang terindah, kulit yang terbagus dari silikon, sehingga dia bisa berjalan, dia bisa berikan ucapan macam-macam tadi. Biayanya cuma menghabiskan biaya 4 miliar. Murah atau murah? 4 miliar. Itu padahal termasuk yang tercantik. Masya Allah, luar biasa cantiknya. Dibandingkan dengan ibu-ibu sini, cantik mana ya? Cantik ibu. Oh, cantik ibu. Alhamdulillah, bagus. Boneka tersebut dengan kita-kita ini berarti bagus mana? Bagus kita. Kalau boneka itu 4 miliar, kita semuanya biayanya berapa modal kita? Modalnya berapa kita? Modalnya cukup saya terima nikahnya. Ternyata setelah 1 tahun muncul kita semuanya. Betul nggak itu ya? Masya Allah. Jadi modalnya nggak perlu 4 miliar, bayangkan ya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari setetes air mani yang betul-betul luar biasa. Jadi kita makhluk yang luar biasa. Begitu sudah jadi, ternyata kita menyepelekan ayat Allah, menyepelekan produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ini sudah ada diberi kue semuanya? Sudah ya. Misalkan saja, begitu pas ngambil kuenya apa namanya ini Pak? Wajik. Misalkan saja wajik. Begitu wajik ini, kebetulan pas kita makan, wajik itu sumbangan dari orang yang di hadapan kita. Membuatnya tadi malam sama istrinya. Dibuat. Begitu kita makan, wajik rasanya gak ngalor gak ngidul. Ini paling ala wajik rego. Iki ketan golek sing paling murah dewi. Ya betul ya. Gulone larang gak tikai gula, rasanya gak ngalor itu. Bapaknya tadi yang membuat begini-begini, kira-kira gimana perasaannya? Ada uang 1 juta itu kira-kira langsung dilemparkan gitu ya. Ono gelas dilempar no gelas. Kok niku gak gawe, aku bengi gak turu gawe iki. Iyalah. Bayangkan ya, cuma wajib itu aja terus kemudian direndahkan, rasanya gimana kita? Ketika kita la yasarqamu min qaumin. Wong iku kok ngono ta? Yang kita rendahkan bukan orangnya, tetapi Dia, Allah yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi pada surat Al-Hujurah ini mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita ini berakhlak. Rasulullah dihadirkan kepada kita semuanya untuk bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia. Yang akhir-akhir ini Masya Allah kita perhatikan ya, ada antara golongan habaib dengan apa? Pahlawi, siapa lagi? Organisasi A, organisasi B, kelompok A, kelompok E, Ustadz A, Ustadz B, semuanya saling tetapi ada yang tidak ya. Insya Allah kita tidak termasuk yang melanggar ayat-ayat ini gitu ya. Kita nggak tahu apakah mereka yang menyebar-nyebarkan itu memang sebenarnya orang yang benci dengan Islam ya. Maka kita tidak akan mengikuti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi ke ayat yang awal. Allah sampaikan di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuli. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya bagaimana kita orang yang beriman ini berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, manut kepada Allah, manut kepada Rasulullah, gitu ya. Baru kita nanti menjadi orang yang bisa manut atas perintah dan larangannya.
selama hubungan kita kepada Allah masih belum bagus, selama kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya belum baik, sulit di antara kita semuanya untuk menjalankan ayat yang ke-11 dan 12 ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan pada kita semuanya. Kata Allah ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ya Muhammad. Qul ayyar rasul. Begitu dalam tafsir ya. In kuntum tuhibbunallah. Ketika Anda pagi hari cinta kepada Allah, siang hari cinta kepada Allah, malam hari cinta kepada Allah, gitu ya. Pagi, siang, sore, selama hidupnya komitmennya adalah cinta kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah, haqqan, dengan sebenar-benarnya cinta. Ya. Jadi betul-betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita semuanya cinta kepada bapak ibu kita. Diajarkan ya, ibu yang mengandung, bapak yang mencari nafkah, yang menyekolahkan kita, yang merawat kita, membimbing kita sampai kita selesai kuliahnya, terus kemudian mungkin termasuk juga memberi rumahnya, mencarikan jodohnya, akhirnya kita menjadi orang yang taat kepada Allah, kepada bapak ibu kita, birrul walidain. Ya, birrul walidain. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada kita jauh lebih dari orang tua kita. Makanya kata Allah sampaikan pada kita semuanya, jika kalian semuanya menjadi orang yang cinta kepada Allah, karena Allah yang telah mencetak dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalian semuanya memperhatikan enggak asal usul kalian semuanya? Asalnya cuma setetes dari air mani, kemudian menjadi kita orang yang hebat. Maka kata Allah sampaikan di sini ya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah Allah yang Maha Agung. Sehingga Allah, kul ayyuhar rasul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala haqqan, dengan sesungguhnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa aminu bi, dan berimanlah kepadaku, zahiran wa batinan. Jadi cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah bukan di KTP agama Islam, tetapi ada dalam hati, dipraktekkan dalam perilaku. Mata melihat apa, telinga mendengar apa, lisan berucap apa, senantiasa itu merupakan wujud kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbukumullah. Kalau kita sudah bisa menjadi seperti itu, maka Allah akan mencintai kepada kita semuanya. Wa yamhu dzunubakum, dan akan menghapus dosa-dosa kalian semuanya. Kenapa? Fa innahu ghafurun lidzunubi ibadihi al-mu'minin. Sesungguhnya ini adalah merupakan Allah yang Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Nah, ini di dalam tafsir dijelaskan fahadhil ayah al-karimah. Di dalam ayat ini surat apa ini, Pak? Kalau surat Ali Imran, ya betul. Dalam surat Ali Imran ini dijelaskan bahwa hadhil ayah al-karimah, di dalam ayat yang mulia ini adalah ada hakimah. Ada sebuah nilai ala kulli man idda'a mahabbatallah. Siapa yang mengklaim agama Islam, Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, begitu ya. Walaysa muttabi'an li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba'. Tetapi dia mengatakan Tuhanku Allah, tetapi tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya mengikuti. Muti'an lahu fi amrihi wa nahyihi, dia tidak taat kepada Allah dalam perintahnya dan larangannya. Fa innahu kazibun fi da'wahu, maka dia bohong dalam klaimnya tadi, agama Islam. Ya, berarti bohong itu semuanya. Hatta yudabi'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba, sehingga sampai dia harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di sini seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang saudagar yang cukup luar biasa kayanya. Dia termasuk temannya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya luar biasa, termasuk konglomerat. Mungkin kalau di Indonesia namanya apa?
oligarki, 9 naga gitu ya. Dia termasuk konglomerat tadi ya, yang terkaya di Mekah pada waktu itu. Di saat dia akan hijrah dari Mekah menuju Madinah, karena hijrah adalah merupakan bentuk ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Dia dihadang oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wahai Abdurrahman bin Auf, ila aina tadhhab? Kemana Anda mau pergi? Nah gitu ya. Saya akan hijrah sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Gak usah hijrah, silahkan Anda gak usah hijrah. Anda tetap kekayaan Anda, posisi Anda seperti ini, dan Anda layak untuk saya jadikan sebagai menteri perdagangan di kota Mekah. Wah, dijadikan menteri misalkan saja ya. Gak usah pergi hijrah ke sana. Tetapi kalau kamu nggak mau ikuti dengan apa yang kita tawarkan tadi, silakan kalau Anda mau mengikuti Nabi Anda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan syarat, jangan bawa rumah Anda, jangan bawa keluarga Anda, jangan Anda bawa hasil bisnis Anda, harta Anda, ternak Anda, onta Anda, kambing Anda, pabrik Anda, jangan dibawa sepeser pun. Termasuk uang Anda nggak boleh bawa. Cukup baju yang menempel di badan Anda, silakan dibawa dan pergi meninggalkan kota Mekah. Ya, kalau kita ada tawaran seperti itu gimana ini? Milih yang mana kira-kira? Jadi menteri atau keluar dari Mekah tanpa ada apa-apa? Masya Allah, gitu ya. Ternyata luar biasa ya, luar biasa. Jadi karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, resikonya apapun akhirnya ditinggalkan. Bayangkan ya, resikonya apa tadi? Jadi semuanya harus ditinggalkan. Kalau tadi kan kita perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jaga lisan, jaga sikap, jangan merendahkan, jangan mencela, jangan apa tadi? Kan banyak ya. Jangan mencari-cari kesalahan. Lebih ringan atau lebih berat sebenarnya dengan meninggalkan harta kekayaan tadi? Lebih ringan. Tapi karena lebih ringan itulah kadang-kadang kita memang melakukannya gitu ya. Akhirnya melakukannya. Ternyata betul dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan beratnya seperti itu, luar biasa. Dia berani untuk. Akhirnya betul, karena dia mantan orang-orang yang kaya di Mekah, begitu dia ada di Madinah, dipersaudarakan dengan orang kaya raya di Madinah pada waktu itu. Begitu dipersaudarakan, ya, akhirnya begitu omong-omong, wahai Abdurrahman bin Auf, saya tahu tentang Anda. Saya punya rumah 2, saya punya perusahaan 2, saya punya toko 2, dan juga punya perkebunan 2, juga istri juga punya 2. Nah, silahkan ambil 1, kita bagi bersama-sama. Nah, kalau kita ditawari gitu gimana Pak? Siap. Tapi Abdurrahman bin Auf ternyata dia gak mau begitu ya. Apa? Udah, terima kasih atas kebaikan Anda. Cukup tunjukkan saya mana pasarnya. Masya Allah. Cukup gitu ya. Luar biasa Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Dan suatu saat karena dia memang orang yang pandai, orang yang luar biasa ya, karena taatnya pada Allah dan Rasulnya, dia sukses dalam usahanya. Suatu saat mungkin di masa setelah sekian tahun, tiba-tiba Siti Aisyah dikagetkan dengan suara gemuruh. Ih, ada apa ini para sahabat? Suara gemuruh, dan di langit itu ada nampak seperti mendung. Ada apa ini? Ada sahabat yang mengatakan, itu harta perniagaan Abdurrahman bin Auf. Jumlahnya cuma 700 ekor unta dengan perdagangannya, dengan dagangannya yang dibawa. Jadi unta membawa sekian dagangan unta, 700 ekor unta. Akhirnya menghadap pada Siti istri Rasulullah ya. Si istri Rasulullah itu Asiyah atau Aisyah. Nah, begitu menghadap, akhirnya itu dagangan saya wahai istri Rasulullah. Oh begitu, wah luar biasa ya. Nah gitu, misalnya begitu. Tapi wahai Abdurrahman bin Auf, saya mendengar Rasulullah itu pernah bersabda, yang disampaikan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya menuju ke surga dengan berdiri. Tetapi Anda, kata Rasulullah, Anda berjalan menuju ke surga dengan merangkak. Duh, kenapa?
karena harta Anda yang membebani Anda, sehingga nggak bisa seperti sahabat yang lainnya. Oh begitu. Kalau begitu 700 ekor onta dengan dagangannya tadi aku serahkan untuk jihad fi sabilillah. Masya Allah. Akhirnya fakir miskin semuanya ketika itu, Masya Allah, makan bisa, Masya Allah, pesta semuanya, tasyakuran semuanya, Masya Allah ya. Inilah luar biasa. Karena apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, membuahkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Kita mempraktekkan yang gampang tadi loh, wangel, betul ya? Sulitnya luar biasa. Berarti kurang apa ini? Kalau melihat dari ceritanya Abdurrahman bin Auf, berarti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya berarti yang masih kurang temenan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, cinta kepada Rasulullah dengan cara kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, perintahnya kita jalankan ya, larangannya kita tinggalkan, maka hal ini adalah hukumnya wajib ya. Kewajiban kita yang terbesar sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah Muhammad SAW, la yu'min ahadukum. Seseorang itu tidak disebut sebagai orang yang beriman. Jadi seseorang itu tidak disebut sebagai orang beriman. Di sini menggunakan fi'il mudhari ya. Jadi kapan ini akan berlaku terus gitu ya. La yu'minu ahadukum. Seseorang itu tidak disebut sebagai orang yang beriman. Enggak layak dia ditulis KTP-nya agama Islam. Hatta akuna, sehingga saya menjadi ahabba ya ilaihi, sehingga saya dijadikan lebih dicintai min walidihi, dari apa walidihi? Bapaknya ya, orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Jadi kecintaan kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Ya. Maka orang tersebut tidak disebut sebagai seorang yang beriman, cinta kepada Rasulullah, kalau Rasulullah tidak dijadikan sebagai seperti itu. Termasuk hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa, bukan ya, maksud kami ayat ya, surat At-Taubah Allah sampaikan, kul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum, aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian semuanya, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian semuanya, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian semuanya, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian semuanya, wa amwalun iktaraftumuha, termasuk harta-harta yang kalian semuanya kumpulkan, harta yang luar biasa, wa tijarah, termasuk perniagaan, perdagangan, tahsyawna kasadaha, yang kalian semuanya takut kalau nanti hancur semuanya tadi, wa masakina tardonaha, dan tempat tinggal yang kalian lebih cintai, ahabba ya, ahabba, lebih dicintai, ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai nanti ada Allah datang. Gitu ya. Untuk apa? Tentunya mengazabnya. Wallahu la yahdil qauman fasikin, dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Masih berkaitan bagaimana kita semuanya menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, perintah yang mudah, yang ringan, yang senantiasa kita tinggalkan. Suatu saat ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadapi orang-orang kafir musyrik ya, orang kafir musyrik yang kebetulan perang Badar kalah. Karena perang Badar kalah inilah akhirnya dia mengumpulkan daya kekuatan semuanya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dikumpulkan, sehingga menurut informasi ada 3.000 pasukan siap untuk menghancurkan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata umat Islam ketika itu, ketika Rasulullah, orang-orang Ansor dan Muhajirin dikumpulkan selama berada di Madinah,
Ya, jumlahnya masih lebih kurang 1000. Karena tahu ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perintah perang untuk menghadapi orang kafir, orang-orang musyrik yang akan menghancurkan kepada kita semuanya. 1000 orang ini berangkat. Begitu seorang berangkat ini ternyata ada orang munafik, ya gitu ya. Abdullah bin Ubay. Ketika berangkat ini, kita ini lihat jumlah musuh kita orang-orang kafir itu jumlahnya 3000. Kita jumlahnya cuma 1000. Mati konyol. Mati konyol kita nanti. Nah, gitu ya. Terus dia memberikan provokasi sambil berangkat dari Madinah menuju ke tempat ya di mana sudah perjanjian peperangan itu, terus memprovokasi gitu. Ternyata di tengah perjalanan, kalau berangkatnya dari sini mungkin di daerah Porong atau mana gitu ya, ternyata 300 orang berhasil untuk provokasi. Akhirnya 300 orang kembali, berarti tinggal berapa? 700 ya, tinggal 700. Begitu tinggal 700 inilah akhirnya Rasulullah tetap memberikan penguatan kepada para sahabat, tetap li'ila'i kalimatillah. Ternyata betul apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Allah akan senantiasa menolong kita dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kamu nanti harus menyerang bagian kanan, kamu menyerang bagian kiri, kamu bagian kipernya, kamu bagian tengah, kamu bagian atas, gitu ya. Strategi Rasulullah SAW dalam perang Uhud itu ternyata luar biasa. Dalam waktu singkat orang kafir dan orang-orang musyrik kalah semuanya, kalah. Begitu kalah inilah yang terjadi apa? Mereka tak lari semuanya. Begitu lari, orang-orang yang berada di bawah ini semuanya mereka, ada harta ini. Namanya harta apa? Ghanimah, harta rampasan. Diambili mereka semuanya. Akhirnya yang bagian oleh Rasulullah, kamu bagian di atas, bagian pemanah di atas bukit. Apapun yang terjadi, jangan tergiur oleh apapun. Tetap harus sami'na wa ata'na. Ya, gitu ya. Ternyata di antara mereka semuanya ada yang dibisiki, kalau kamu nggak turun, kamu nggak dapat apa-apa. Teman kamu sudah dapat emas, berlian, macam-macam dapat. Kalau kamu nggak turun, kamu nggak dapat apa-apa. Enaknya turun nggak? Kalau kita sebagai pemanah kira-kira turun nggak, Pak? Lah nggak, kamu ditelepon nggak datang, kamu nggak dapat jabatan nanti kamu gitu ya. Akhirnya turun semuanya. Begitu turun semuanya, inilah Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir melihat, umat Islam sekarang lagi rebutan ghanimah. Sekarang kita harus pasang strategi. Kita serang balik, kamu dari arah depan, aku yang nanti dari arah belakang untuk menghajar mereka semuanya. Ternyata betul, dalam waktu singkat peperangan terjadi lagi. Padahal umat Islam ketika itu sudah menang. Peperangan terjadi lagi. Begitu peperangan terjadi lagi, ini yang mengagetkan buat mereka semuanya. Dari arah depan, kiri, umat Islam mulai mati. 1, 2, umat Islam mulai kacau sudah ini ya. Mulai kacau. Ada yang mati lagi, ada yang mati lagi. Kacau sudah. Di tengah-tengah kekacauan itulah ada seseorang yang bernama Ibnu Qaimah. Dia mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Ingat ya, aku telah membunuh Muhammad. Diucapkan 2 kali atau 3 kali. Begitu ada kata-kata aku telah membunuh Muhammad, peperangan berhenti. Nggak ada lagi suara tang ting. Suara apa? Nggak ada sudah. Ya, nggak ada sudah. Berhenti sudah total. Dan ketika kita hening dan umat Islam dalam posisi seperti itu, tambah kacau sudah. Sudah banyak umat Islam yang meninggal dunia. Ada berita Nabi Muhammad meninggal. Kacau sudah. Kenapa begitu ada informasi aku telah membunuh Muhammad, peperangan berhenti? Kenapa? Karena sumber kekuatan umat Islam ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal dunia, sudah selesai, tamat sudah Islam. Nah, gitu ya. Tamat sudah Islam. Makanya peperangan berhenti. Begitu peperangan berhenti, inilah ada Abu Sufyan sebagai panglima perang untuk semua orang kafir Mekah dan di Mekah itu ya. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, apakah Muhammad masih hidup? Jadi di tengah semuanya tadi hening gitu ya, sudah nggak ada lagi, semuanya tertegun karena ada berita Nabi Muhammad telah meninggal dunia tadi. Apakah Muhammad masih hidup? Ketika itu Nabi Muhammad mendengarkan seperti itu, diam saja, diam, jangan komentar. Apakah Abu Bakar masih hidup? Diam.
jangan ngomong. Nah gitu ya. Apakah Umar bin Khattab masih hidup? Namanya Umar bin Khattab, ngaku sik urip dikatakan mati. Gitu ya. Rasulullah gimana Rasulullah? Gitu ya. Akhirnya yes gak apa-apa Umar, tantangan dia. Akhirnya Umar berdiri, ya aduallah, innal ladzina dzakartahum ahya. Wahai musuh Allah yang Anda sebutkan tadi, Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, semuanya masih hidup. Wah. Akhirnya jadi hal yang luar biasa ya. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, karena Nabi Umar bin Khattab kan mendekat dengan Abu Sufyan. Sini wahai Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, jawab dengan jujur. Apakah aku telah membunuh Muhammad? Sebagaimana apa yang tadi katakan bahwa Muhammad masih hidup. Demi Allah, dia masih hidup. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, anta asdaku inti. Saya lebih percaya omongan kamu wahai Umar bin Khattab daripada omongannya siapa tadi? Ibnu Qaimah yang dia mengatakan, aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Kan geger tadi ya. Ternyata Anda lebih benar. Nah, ternyata berita Nabi Muhammad yang meninggal dunia ini nggak tahu, dia punya WA mungkin ya. Muhammad telah meninggal dunia. Sehingga penduduk Madinah ketika itu yang tinggal banyak ibu-ibunya tadi, semuanya geger semuanya. Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad meninggal dunia. Nggak tahu siapa yang memberikan kabar WA ini. Tiba-tiba sudah ada berita gitu ya, Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika itulah Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Begitu pasukan sudah mulai ada yang mendekati kota Madinah, apa yang terjadi? Akhirnya seorang wanita dia mengatakan, apa yang dia katakan? Dia sambil menghadang, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW? Akhirnya ada seorang mengatakan, wahai seorang ibu, dia mengatakan, ayah Anda meninggal dunia. Dia mengatakan lagi, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW? Suami Anda meninggal dunia. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW? Dijawab lagi, begitu ya, saudara Anda meninggal dunia. Berarti yang meninggal siapa? Ayahnya, suaminya, sama saudaranya. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW? Dijawab, Nabi Muhammad masih hidup. Betapa bahagianya dia. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Akhirnya wanita tersebut mengatakan, selama Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka semua derita akan ringan. Kita pun juga demikian, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalani perintah-perintah, mengikuti cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad SAW, derita-derita dalam kehidupan itu akan menjadi ringan apabila kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita menjadi cinta Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman inilah, maka Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW akan betul-betul terasa, itu bisa mengobati segala duka. Seperti wanita tadi ya. Seperti wanita tadi, Anda 3 loh ya yang sudah meninggal dunia, tapi kenapa masih seperti itu? Selama kami masih bisa menghadap Rasulullah SAW, selama beritanya Rasulullah masih hidup, semua derita duka akan menjadi ringan. Nah ini pun juga begitu. Kita akan bisa merasakan nikmatnya iman apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Bagaimana kita bisa merasakan iman itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Kecintaan kita kepada harta ya, hanya karena Allah memerintahkan kita untuk mencari harta. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Siapa saja yang dia mencintai seseorang, ya, tidaklah dia mencintai seseorang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman itu apakah sama seperti manisnya teh? Nah gitu ya.
Apakah seperti manisnya kopi yang bercampur dengan pahit? Gitu ya. Tentunya diwujudkan dalam ketenangan hati kita, ketenangan kolbu kita, ketenangan dalam kehidupan kita yang memunculkan sikap raditu billahi rabba. Raditu artinya saya ridho. Ridho itu apa? Apa? Bukan. Ridho itu puas. Jadi ridho itu adalah puas. Raditu billahi rabba. Ya Allah, saya puas terhadap semua kepengaturan Anda. Ya, ketika kita dimasuk waktu pagi, alhamdulillah, ini desain yang luar biasa. Begitu siang panas, ini desain yang luar biasa. Kita diuji dalam kondisi ekonomi apapun juga, ini semuanya karena Allah yang mengujinya. Ketika kita diuji dengan kekayaan, alhamdulillah, ini semuanya adalah pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah Islam mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita mendapatkan manisnya iman, nah, gitu ya. Ketika kita semuanya pasrahkan semuanya menjadi orang-orang yang raditu billahi rabba. Ya Allah, saya puas Engkau sebagai Tuhanku. Saya puas terhadap apapun yang Engkau takdirkan, tetapkan, berikan kepadaku. Sehingga menjadi orang duwite akeh, alhamdulillah, gak duwe duit, enak ya. Tapi angel ngelakoni ini. Begitu ya. Jadi waktunya panas, ya alhamdulillah. Waktunya dingin, alhamdulillah. Tidak punya istri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang takdirnya begitu ya. Kami suatu saat pernah ya, ketika dari kampus UIN mau pulang, nah begitu ya. Kan kalau ke Simo kan harus puternya di mana itu? Bulog ya, nah, di Bulog. Kan di situ kan jam-jam pagi macet, jam sore juga macet, macet, gitu ya. Begitu macet itu saya ngikuti saja ritmenya, depan maju, depan berhenti, kita berhenti. Ada di samping saya ini gak tahu gak macet, kapan macet, isu macet, sore macet, didin. Ya Allah, ini orang yang hatinya lagi apain berarti? Wis nek omah diseneni karo bojone, gitu. Nek kantor iku diseneni bose, telat tekone, Masya Allah. Durung dikai sarapan meneh, Masya Allah. Ini orang yang tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya orang-orang yang bagaimana kita semuanya ridho atas ketetapan Allah, Allah itu mampu bisa berbuat apa saja ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman. Allah jadikan raja di Indonesia ini siapa saja, bagi Allah gampang. Bagi Allah gampang. Yes, kita menerima saja. Suatu saat Fir'aun jadi raja, yes kita terima. Nabi Musa ya ridho, kan gitu ya. Suatu saat Nabi Sulaiman jadi raja, yes diterima karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini adalah yang tidak menjadi ketetapan Allah. Maka di sini kita menjadi orang-orang yang senantiasa ridho, itu dapat manisnya iman sehingga hidup akan menyenangkan. Wa may yakrahu ay ya'udha fil kufri, dan dia kekhawatirannya, kebenciannya kalau nanti menjadi orang yang kafir. Ya, kafir. Apa kafir itu? Ba'da an qadahullahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Dia takut kalau nanti menjadi orang kafir. Kafir ini artinya apa? Tidak mengikuti perintah Allah, nggak dijalankan, larangan Allah dijalankan. Termasuk tadi yang mudah 11 sampai 12 tadi, nggak boleh ngerasani, nggak boleh, begitu ya. Takut ya Allah, lisan bibir ini yang seharusnya untuk membaca ayat Al-Quran ternyata muncul ya Allah merendahkan makhluk Engkau yang Engkau katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perilaku manusia yang seharusnya dia sudah menyembah kepada Engkau Allah yang baik ya Allah, tapi kami masih mencari-cari kesalahannya ya Allah. Ya, merendahkan. Nah, begitu ya. Maka di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ada
anna rajulan min ahlil badiyah. Jadi ada seseorang yang dia dari orang Arab Badui ya. Atau Nabi Muhammad SAW, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, ya Rasulullah, mata as-sa'ah qa'imah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Nah, gitu ya. Orang Arab Badui dia datang, gitu ya. Qala ubailak, wih celaka kamu, nantang sama hari kiamat. Akhirnya Rasulullah, wa ma a'datta laha. Kalau kamu tanya hari kiamat itu lo persiapan kamu apa? Apa yang kamu siapkan? Nah, gitu. Qala ma a'dattu laha, saya tidak mempersiapkan sesuatu pun illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali yang aku siapkan hanyalah aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika kita cinta dengan Rasulullah, ketika kita cinta dengan Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu orang yang berjiwa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini bacaan apa ini, Pak? Oh, diba ya. Sing biasanya diba apal ini. Masya Allah. Saking cintanya kepada Rasulullah, ini jadikan wirid setiap saat. Bayangkan ya. Ini dijadikan wirid setiap saat. Ya, setelah selesai sholat baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini merupakan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Apa pribadi Rasulullah itu? Pribadi Rasulullah itu Allah memuji dengan kelemah lembutannya, ya, penyayang. Sungguh telah datang sosok seorang Rasul dari diri seperti kalian, punya mata, punya perasaan, punya hati, punya keluarga, ya kerja, ya minum, ya kadang sakit, sama seperti kalian. Tetapi Rasulullah mempunyai jiwa azizun 'alaihi ma 'anittum. Ditafsirkan di sini antat hulun nar. Ketika melihat ada orang yang dia itu mabuk-mabukan, Rasulullah itu rasanya hatinya itu, ya Allah, kenapa orang ini kok mabuk, ya Allah, berikan hidayah sama dia. Nah, gitu ya. Ketika orang sholatnya kok belum benar, ya Allah, berikanlah bimbingan dia biar sholatnya benar. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ada orang yang sudah sholat, dia sudah berpakaian jilbab yang bagus, dia sudah menjadi orang yang semakin baik. Kecintaannya Rasulullah Muhammad SAW luar biasa dengan orang seperti itu. Kita kadang-kadang berbalik, gitu ya. Berbaliknya apa? Ada orang yang sudah mulai perbaik, dia sudah mulai pergi ke masjid, dicari-cari kesalahannya, dicela kejelekannya, ya, dicari-cari kekurangannya. Untuk apa? Dijatuhkannya. Kenapa harus berbeda dengan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW? Cinta kepada Rasulullah berarti cinta akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah tidak pernah melihat orang yang salah terus kemudian langsung neraka kamu. Ketika melihat ada orang yang akhlaknya mungkin tidak bagus seperti orang-orang Taif yang dia mencelakai Rasulullah SAW, sehingga para malaikat, dua malaikat yang datang menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Taif ini telah mencelakai Anda. Bagaimana kalau saya sebagai penjaga gunung ini, aku ambil gunung itu, aku lemparkan mereka, biar mereka mati semuanya. Bagaimana menyakiti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jawab Rasulullah ternyata, jangan, mereka orang yang tidak tahu. Kalau kita seandainya ada seperti itu gimana, Pak? Gaspol. Masya Allah, Masya Allah ya, itulah. Jadi inilah ya, beberapa masih ada cinta-cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, selalu ingat kepada Allah, ya. Sebaik-baik di antara kalian adalah baik kepada keluarganya, baik kepada saudaranya. Kehadiran kita kepada orang lain senantiasa muncul. Kita cinta kepada sahabat-sahabat kita sesama mukmin, cinta kepada tetangga. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang cinta kepada siapa? Kehadiran kita ini senantiasa ditunggu. Dan kita tidak pernah menyakiti kepada saudara kita sedikit pun.
Nah, ini komitmen Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Nah, senantiasa khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Di antara mereka semuanya yang terbagus adalah yang suka memberi makan kepada orang lain, wa raddas salam, mendoakan semoga Anda sukses, semoga Anda sehat, semoga Anda selamat, semoga Anda lancar. Ini doanya Rasulullah SAW begitu. Bukan malah justru ketemu dengan sesama muslim saling merendahkan, mencela, mencari-cari kesalahannya. Nah, begitu ya. Inilah beberapa hal yang sekali lagi. Oh, nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi perang Badar itu perang di mana Rasulullah itu dipaksa harus perang, ya. Dan ketika itu Rasulullah Muhammad SAW menjadi pemenang dalam peperangan, ya. Di perang Badar Rasulullah itu menjadi pemenang dalam peperangan. Dan orang-orang kafir yang jumlahnya 1000 orang, Rasulullah jumlahnya ada 300 orang, ternyata dimenangkan yang jumlahnya 300 orang, Rasulullah dan para sahabatnya. Kemenangan yang besar. Karena orang-orang kafir ini orang-orang yang mereka, kita jumlahnya 1000, kenapa kita kalah dengan jumlahnya 300 orang? Sehingga dendamnya mereka semuanya, kalau begitu kita kumpulkan orang-orang penduduk kafir yang ada di Mekah, wajib militer. Wah, gitu ya. Ada keterangan wajib militer, sehingga semuanya mereka jumlahnya terkumpul 3000 orang dan melawan Rasulullah Muhammad SAW yang jumlahnya tadi awalnya 1000 tinggal 700. Dan awal kali dimenangkan oleh Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah dengan para sahabat kalang kabut. Lalu bagaimana ceritanya? Itulah Allah gambarkan begitu dalam perang Uhud. Tetapi sekali lagi ya, Rasulullah setiap peperangan bukan untuk bagaimana menyebarkan Islam, tetapi Rasulullah dalam perang itu disebut namanya ad-daf'u, untuk melindungi diri. Melindungi diri. Begitu Ibu? Iya. Sambut. Kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulannya memang tadi ya dalam surat apa tadi? Al-Hujurat ya. Ayat 11-12. Gampang kita ini sebenarnya ya melakukan ini, karena perintahnya Allah itu cuma sekedar kita disuruh untuk menjaga hati, menjaga lisan. Bagaimana kita semuanya ini menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na. Kalau kita sudah berwujud seperti ini, maka kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sampaikan di ayat yang ke-13 surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Semua manusia didesain oleh Allah sama, potensinya sama, dari bapak yang sama yaitu Nabi Adam, dari ibu yang sama yaitu Siti Hawa. Memang sekarang Jawa, Madura, Arab, Amerika, Australia gitu ya, sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya dari bapak ibu yang sama, yaitu Nabi Adam tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak melihat kekayaan Anda, tidak melihat jabatan Anda, anak Anda sekarang berapa, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Ketakwaan itu apa? Sehingga Allah sampaikan pada kita semuanya. Terus Allah sampaikan tidak henti-hentinya pada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah menjadi orang bertakwa, di masjid bertakwa, di pasar bertakwa, di jalan bertakwa, di mana saja menjadi orang yang bertakwa. Dalam tafsir dijelaskan takwa itu apa? Takwa itu adalah khaufullah haqqa khaufi. Takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut.
jangan ke sana, di sana ada 10 polisi operasi. Pas kebetulan kita nggak bawa helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Bablas atau balik? Balik. Di sana banjir, jangan lewat situ. Bablas atau balik? Balik. Karena takut banjir, takut kena tilang. Nah, begitu ya. Begitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh atau mendekat? Justru kita mendekat. Bagaimana kita mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus di masjid terus? Harus baca Quran terus? Harus bawa tasbih terus? Kata Allah, bi ayyuta fala yu'sa. Jadikan Allah itu senantiasa yang ditaati dan tidak pernah didurhakai di mana saja, kapan saja. Jadi ya, takwa itu adalah yang pertama, kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan tidak durhaka. Yang kedua, dalam rangka kita taat dan tidak durhaka itu, jangan kita menjadi orang-orang yang terpaksa. Aku lagi gak taat nanti lagi dilebokno neraka. Kalau aku taat masuk surga. Akhirnya hati menjadi terpaksa. Lalu orang yang orang yang takwa tidak begitu. Dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, muncul dari hati yang dalamnya wa yuskar fala yukfar. Senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak pernah mengkufuri. Alhamdulillah pagi hari ini bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah bisa ngaji bareng-bareng. Alhamdulillah bisa bersedekah. Alhamdulillah bisa mengucapkan salam. Jadi menjalankan perintah Allah yang berat apapun, alhamdulillah, bukan bibirnya tetapi keluar dari hatinya. Rasanya kita puas, bangga menjadi hamba Allah. Kita bangga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Kita kan bangga ya, ada orang yang dia pakai baju menteri, bangga. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh Pak. Iya, cuma dipanggil saja loh, bangga. Yang terakhir di sini ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu, yang ketiga adalah wa yuzkar fala yunsam. Bangun tidur ingat kamu, ke kamar mandi ingat kamu, mau makan ingat kamu, pergi ke kantor ingat kamu, lampu merah ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Siapa kamunya? HP. Loh, betul enggak? Iya loh, sekarang lo kemana-mana HP sing diingat, bukan Allah yang diingat. Oh. Masya Allah. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala ditutup di sini ya. Wadawamu. Anda menjadi orang-orang yang seperti itu jangan cuma ketika nengok masjid toh, gitu ya. Jangan ketika pengajian saja. Lanjutkanlah, teruskanlah. Apa tadi? Gaspol ya. Nah, sampai ila akhiri hayatikum, sampai akhir hayat kehidupan kita menjadi orang-orang yang tiga tadi ya. Nah, luar biasa. Inilah semoga Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, umur panjang yang barokah, istiqomah di jalan Allah. Allah jadikan rizki yang barokah. Allah berikan pada kita semuanya keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak kita ya anak-anak solih dan solihah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.